Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmah. Selamat sore, Sosa. Baik, Prof, jika kita melihat berita yang lagi hangat diperbincangkan pada hari ini bahwa Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina, ke negaranya. Nah, Anda sendiri melihat proses panjang dari awal kasus ini terungkap 2010 sampai dengan di tahun 2024 ini seperti apa dari kacamata hubungan internasional, Prof? Yang pasti ini ada perbedaan penafsiran ya. Kalau saya melihat Presiden Filipina Ferdinand Marcos, beliau mengatakan bahwa ada pembebasan. Padahal pembebasan menurut Prof. Yusril sebagai Menko Hukum itu mengatakan bahwa tidak ada pembebasan. Karena Mary Jane ini memang terhindar dari hukuman mati pada saat menjelang akan dilakukan eksekusi, karena ternyata dari Filipina dikatakan bahwa ada pihak yang lebih bertanggung jawab, begitu. Akhirnya tidak dihukum mati. Lalu kemudian Mary Jane pernah juga mengajukan permohonan gerasi ke Presiden Joko Widodo, namun ditolak. Nah, artinya apa? Sebelum ada permohonan gerasi lagi ke Presiden Prabowo sekarang ini, sebenarnya putusan itu ya masih berlaku. Artinya Mary Jane ini tidak dibebaskan oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian Prof. Yusril mengatakan bahwa memang Mary Jane akan dikembalikan ke negara asalnya atas dasar yang disebut sebagai transfer of sentence person. Jadi orang yang sudah menjadi terpidana dan harus menjalani masa hukuman karena dia warga negara asing, untuk lebih didekatkan dengan keluarganya maka bisa dikembalikan. Hanya saja dalam pandangan saya ada 3 masalah. Masalah pertama adalah di Indonesia kita belum ada undang-undang terkait dengan pemindahan tahanan ini, pemindahan narapidana. Ya, itu masih belum ada. Yang kedua, kita belum ada ini juga perjanjian. Ya, jadi belum ada perjanjian antara kita dengan Filipina. Dan alasan yang ketiga adalah sebenarnya mereka yang dihukum hukuman mati, bagaimana mungkin mereka ditransfer? Harusnya kan harus dijalankan. Masa dijalankannya di negara asal? Padahal misalnya bukan di negara asal, di negara si warga negara ini. Bagaimana kalau di negara tersebut tidak dikenal hukuman mati? Nah, ini yang sebenarnya harusnya diselesaikan lewat di undang-undang pemindahan tahanan, dan yang ada di dalam perjanjian antar dua negara terkait dengan masalah ini. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kita kembalikan, kalau misalnya dia dihukum 20 tahun, dia sudah menjalankan masa pemidanaan di Indonesia 2/3 dan sepertiganya itu dijalankan di negara asalnya, ya itu wajar, itu sudah biasa begitu ya. Walaupun kita belum ada undang-undangnya, dan waktu Corby dari Australia meminta itu, kita tidak melakukannya, kita tidak bisa melakukannya. Akhirnya Corby ya menyelesaikan hukumannya bebas bersyarat, baru dikembalikan ke Australia. Nah, tapi kalau yang sekarang kan hukuman mati, bagaimana nih? Saya juga bingung juga terus terang sikap dari pemerintah Indonesia, dan mungkin dari Presiden Filipina sudah langsung menyampaikan hal ini seolah-olah ada pembebasan yang sebenarnya di Indonesia tidak ada pembebasan. Seperti itu. Berarti singkatnya terkait dengan hal ini belum bisa terrealisasi secara langsung ya, karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi, seperti belum ada peraturan yang menjadi dasar hukumnya untuk pemindahan narapidana tersebut, dan ada syarat-syarat seperti kata Prof. Yusril yang harus dipenuhi. Nah, jadi menurut Anda, langkah apa dulu yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar pemulangan atau pemindahan narapidana Mary Jane ini dapat dilakukan? Karena kan ini mungkin sebagai bentuk juga adanya hubungan baik seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Seperti apa, Prof? Iya, yang pasti adalah harus ada undang-undang di Indonesia dulu yang memungkinkan terjadinya transfer of sentence person atau pemindahan narapidana. Seperti kita punya undang-undang ekstradisi, kemudian ada perjanjian ekstradisi. Kita punya undang-undang timbal balik bantuan hukum, lalu kemudian ada perjanjian. Nah, sekarang ini transfer of sentence person kita tidak punya undang-undangnya, kita tidak punya perjanjian dengan Filipina, walaupun bisa dilakukan atas dasar hubungan baik, ya. Dan yang jadi permasalahan besar adalah apakah
mereka yang dihukum mati ini bisa nggak ditransfer ke negara asalnya? Kan harus dijalankan juga itu hukuman yang sudah dibuat oleh pengadilan di Indonesia. Nah ini permasalahannya. Tapi sekali lagi saya juga tidak tahu ini ya, karena mungkin ada keinginan dari pejabat tinggi di Indonesia dan dari pihak Presiden Filipina yang harus diterjemahkan ke dalam aturan-aturan yang workable menurut hukum Indonesia, terutama hukum Indonesia nih. Kalau hukum Filipinanya sih tidak begitu penting karena di sini adalah hukum Indonesia dan ini tentu berkaitan dengan masalah kedaulatan hukum di Indonesia. Bagaimana kita bisa menjalankan aturan-aturan yang berlaku dan kita tidak diskriminatif karena ketika dulu Corby diminta kita tegas mengatakan oh itu tidak bisa karena kita belum punya undang-undang terkait dengan pemindahan tahanan. Nah tapi kok sekarang seolah-olah bisa begitu ya, dasarnya apa? Seperti itu. Baik, lalu jika artinya masih harus menunggu adanya dibuat suatu aturan terkait dengan pemindahan Mary Jane ini, apakah ini akan memiliki dampak panjang terhadap hubungan diplomatis antara kedua belah negara menurut Anda, Prof? Ya pasti akan ada dampaknya karena mungkin Presiden Filipina terlalu cepat untuk menyampaikan informasi yang mungkin bagi rakyat Filipina baik sekali begitu ya. Tapi kan ini ada proses yang harus dilampaui di Indonesia dan mungkin tidak secepat apa yang dibayangkan oleh Presiden Filipina maupun rakyat Filipina. Nah ini yang mungkin harus dikomunikasikan secara baik sehingga tidak merusak hubungan antar dua negara ini. Baik, berarti harus ada kesepahaman terlebih dahulu ya di antara kedua belah pihak terkait dengan keputusan untuk memindahkan narapidana Mary Jane ini dan yang paling penting ada dasar hukumnya. Bagaimana proses ini akan dilakukan nantinya. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat. Pemirsa ditangkap pada tahun 2010 atas tuduhan perdagangan narkoba dan dijatuhi hukuman mati. Kasus Mary Jane merupakan perjalanan panjang dan sulit. Setelah lebih dari 1 dekade, Mary Jane hari ini dinyatakan akan segera pulang kembali ke Filipina melalui mekanisme kebijakan pemindahan narapidana. Berikut kilas balik kasus ini selengkapnya. Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010 lalu. Saat itu, petugas menemukan heroin seberat 2,6 kg di dalam koper yang ia bawa. Heroin tersebut dibungkus dalam aluminium yang membuat petugas curiga setelah koper melewati pemeriksaan Sinar X. Setelah proses hukum di Indonesia pada Oktober 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis hukuman mati. Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa, yaitu pidana seumur hidup. Diketahui, Mary Jane tidak memiliki fasilitas pembelaan memadai selama proses hukum atas dirinya berjalan. Mary Jane dijadwalkan dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada 29 April 2015. Namun penundaan terjadi pada menit terakhir setelah Maria Cristina Sergio, orang yang diduga merekrutnya, menyerahkan diri kepada polisi Filipina sehari sebelum eksekusi. Presiden Joko Widodo kala itu menyebut eksekusi ditunda karena adanya kasus perdagangan manusia yang melibatkan Mary Jane. Pemerintah Filipina pun terus memberikan perhatian khusus terhadap Mary Jane melalui serangkaian negosiasi diplomasi bertahun-tahun dengan pemerintah Indonesia. Perempuan asal Filipina yang merupakan terpidana mati kasus narkoba yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Yogyakarta itu dikabarkan akan segera pulang kembali ke negaranya. Hal ini diketahui dari unggahan di akun Instagram resmi Presiden Bongbong Marcos yang mengungkapkan bahwa kasus Mary Jane adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Tim Liputan PTV.